Ya. Oke. Oke, silakan. Ya. Jadi saudara, malam hari ini saya akan menjadi moderator debat antara Pak Rudi Yohanes dengan Pak Albert Rumampuk itu mengenai Yudas. Jadi ini berdasarkan kesepakatan mereka dan saya hanya akan menjadi moderator dan tugas saya hanya untuk mengingatkan perihal waktu dan juga mengarahkan jalannya debat jikalau terlalu melebar. Dan waktu yang kita pakai seluruhnya itu sekitar 1,5 jam dan akan dibagi dalam 2 babak. Yang pertama dimulai daripada Pak Albert nanti akan menyampaikan materi 10 menit, setelah itu akan mendapat tanggapan dari Pak Rudi 10 menit, dan setelah itu mereka akan menanggapi selama maksimal itu 4 menit bagi masing-masing, dan setelah 45 menit nanti kemudian kembali akan salah satunya memberikan presentasi 10 menit, lalu ditanggapi 10 menit, lalu kemudian nanti akan menanggapi lagi masing-masing waktunya maksimal 4 menit, ya bisa lebih kurang. Ya. Jadi begitu kira-kira aturannya. Dan sekarang waktu pertama saya serahkan kepada Pak Albert untuk perkenalan dulu, Pak. Materi. Oh ya, perkenalan dulu ya. Mungkin dimulai dari Pak Albert, setelah itu Pak. Atau berdoa dulu Pak, berdoa. Bapak pimpin doa. Nggak usah lah, langsung aja lah. Nggak usah, perkenalan aja. Perkenalan. 2 menit perkenalan. Ya, jadi Pak Albert Rumampuk itu memperkenalkan diri, setelah itu Pak Rudi. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Muriwali. Nama saya Albert Rumampuk. Saya melayani di sebuah gereja, di sebuah desa di seputaran Kota Palu. Dan saya ini ya kurang lebih sama lah seperti Pak Rudi. Kami sebetulnya tidak mempunyai basic sekolah teologi secara formal ya. Jadi kami cuma belajar secara otodidak. Dan menurut saya dan Pak Rudi pada malam hari ini lebih cocok ya untuk bertemu dibandingkan dengan Pak Rudi melawan Pak Muriwali misalnya, karena saya melihat Pak Muriwali terlalu teologis ya, jadi tidak apple to apple menurut saya. Jadi menurut saya pada malam hari ini kami cocok lah, kami setara lah untuk bisa mendiskusikan hal ini. Oke, demikian Pak. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih. Saya ucapkan sama Pak Muriwali yang sudah menyediakan room ini dan sudah mau memoderatori perdebatan kami ini. Semoga debat kali ini lebih sengit daripada 3 debat sebelumnya. Dan setelah ini Pak Profesor Dr. Welly Pandensolang sudah menyanggupi akan debat sama saya seperti ini juga, debat live minggu depan. Kalau hari ini kami sukses berdiskusi, mungkin Pak Muriwali lagi yang kami mintakan jasanya untuk menyediakan room seperti ini. Ya itu saja. Semoga hari ini lebih banyak lagi jual beli pukulan. Silakan. Ya, bagus ya, terima kasih. Jadi saya berikan waktu ya Pak Albert 10 menit ya Pak. Silakan. Mulai dari sekarang. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya menjadi judul materi saya yang pertama ini adalah Yudas Anugerah Terindah, tanda tanya ya. Jadi Pak Rudi Yohanes saya melihat dalam debatnya melawan John Sung itu mengatakan bahwa Yudas itu adalah karunia atau anugerah terindah dari Bapa kepada Yesus. Waktu itu Pak Rudi menggunakan teks dalam Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang kepada aku, dan barang siapa datang kepada aku ia tidak akan kubuang. Tapi saya akan menggunakan teks yang lain pada malam hari ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Pak Rudi ini ada di posisi bahwa Yudas itu masuk surga. Dan pernyataan Pak Rudi bahwa Yudas adalah anugerah terindah dari Bapa kepada Yesus, itu maksudnya bahwa Yudas itu orang pilihan Allah yang kemudian diberikan kepada Yesus, di mana dia dikasihi sampai kesudahan zaman dan diselamatkan. Nah, saya akan menggunakan Yohanes pasal 17 ayat 12 untuk membantah pernyataan Pak Rudi tersebut. Jadi saya bacakan ayatnya, Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka,
Sebentar Pak Muriwali share screen saya Pak Muriwali. Screen saya. Oke, silakan. Ya. Silakan Pak, lanjut. Yohanes 17 ayat 12 mengatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi untuk memahami teks ini saya menggunakan 3 pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan linguistik, yaitu berdasarkan makna kata. Lalu yang kedua saya akan menerapkan salah satu prinsip hermeneutik, yaitu kontekstual ya. Saya akan melihat konteks dari ayat ini, apa makna konteks dari ayat ini. Lalu yang ketiga saya akan membandingkan dengan teks yang serupa seperti yang akan saya persoalkan. Yang pertama kita akan masuk dalam aspek linguistik ya. Saya akan menyoroti makna kata. Jadi saya menyoroti kata-kata selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yang pertama kita harus jujur bahwa dalam bahasa Yunani kata ditentukan itu tidak ada ya. Terjemahan lain kurang tepat, yang lebih tepat adalah tidak seorang pun dari mereka yang binasa kecuali anak kebinasaan. Jadi terjemahan RSV lebih tepat, the son of perdition. Atau King James atau NISB yang mengatakan but the son of perdition, kecuali anak kebinasaan atau kehancuran atau anak neraka. Nah, kata binasa ini dalam teks ini dari kata Yunani apoleias. Saya membuka sebuah kamus ya, saya mempunyai kamus Yunani Indonesia oleh Barclay M. Neumann JR. Di sana ditulis arti kata apoleia itu. Tapi dia hanya menuliskan satu arti, yaitu kebinasaan. Tapi saya melihat di Strong Concordance, di situ dikatakan ada sekitar 5 makna kata itu, 5 arti kata tersebut. Yang pertama adalah destruction, ya, penghancuran. Kedua loss, kerugian atau kehilangan. Kemudian ruin, kehancuran. Lalu praising, binasa. Kemudian eternal reign, kehancuran abadi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dari kelima arti yang diberikan oleh Strong itu, maka saya melihat tidak ada satupun arti yang bermakna positif. Semuanya ada dalam bentuk yang negatif. Penghancuran, kerugian, kehancuran, binasa, kehancuran abadi, nah, semuanya ada dalam hal yang negatif. Tidak ada hal yang baik, yang bagus yang bisa kita mengerti dari makna kata apoleia tersebut. Saya memberikan contoh ya, 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Nah, kata membinasakan itu dari kata Yunani apoleias. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan. Nah, kata apoleian muncul lagi di sana, atas diri mereka. Nah, dari kata dasar yang sama yaitu apoleia. Ya, ini bicara tentang nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang memberikan pengajaran-pengajaran sesat. Apa isi pengajarannya? Yaitu mereka menyangkal penguasa yang menebus mereka. Dan dikatakan bahwa pengajar sesat itu ya, membinasakan, akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kata kebinasaan dalam ayat ini mau diartikan apa coba? Saya melihat kalau saya membandingkan dengan Yohanes 3:16, dikatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus itu binasa. Arti kata binasa dalam Yohanes 3:16 itu dikontraskan dengan hidup yang kekal. Jadi bahwa dia binasa berarti dia tidak beroleh hidup yang kekal, dia masuk neraka. Saya kira juga arti apoleia atau kebinasaan dalam 2 Petrus 2 ayat 1 juga mengandung pengertian yang sama. Orang yang menolak Kristus, yang menolak karya penebusan Kristus, dia akan mengalami kebinasaan, dan ini dalam pengertian dia akan dihukum selama-lamanya di neraka. Nah, demikian juga halnya ketika Rasul Yohanes mengatakan tidak seorang pun dari mereka yang binasa kecuali si anak binasa atau anak kehancuran itu. Ini menjadi aneh jika kita artikan bahwa Yudas itu masuk surga. Surga itu bukanlah tempat di mana ada kehancuran di sana atau tempat yang loss, yang rugi ya. Apanya yang rugi? Jika kita ada di surga. Di surga itu kita akan terus bersuka cita dan tidak pernah kehilangan sukacita, akan ada terus damai sejahtera di sana. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif yang akan kita dapati saat kita berada di surga.
Jadi karena arti kata apoleias itu selalu berkonotasi negatif, maka tidak memungkinkan bahwa si anak kehancuran atau anak binasa yang dimaksudkan dalam Yohanes 17 ayat 12 tersebut, itu berarti si anak itu pada akhirnya akan masuk surga. Nah, menurut saya tidak masuk akal ya. Jadi ini dari sisi makna kata. Yang kedua, saya akan meninjau dari konteks ayat tersebut. Siapa yang dimaksud anak kebinasaan itu dan apa maksud daripada istilah tersebut? Yohanes pasal 17 ini adalah ayat-ayat di mana Yesus itu sedang berdoa untuk murid-muridnya ya. Tapi persoalannya adalah apakah Yudas itu termasuk di dalam doa Yesus? Atau apakah doa Yesus itu juga mencakup semua orang lain selain 12 murid tersebut? Pertama ya, kita harus mencari tahu dulu siapa yang dimaksud dengan anak kebinasaan. Kalau dalam teks tersebut, dalam Yohanes 17, agak kurang jelas. Tapi kalau kata-kata anak kebinasaan di ayat 12 itu dihubungkan dengan kata-kata supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, maka di sini Yohanes sedang merujuk pada nubuatan dalam PL tentang diri si anak binasa itu. Yaitu dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan roti telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Bandingkan dengan Yohanes 13:18 ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, perhatikan kata-kata mengangkat tumitnya. Kalau saudara sedang bersama dengan orang yang Anda hormati, lalu kemudian tiba-tiba Anda mengangkat kakimu di depan orang itu, tumitmu, kira-kira apa reaksi orang itu? Nah, ini adalah merupakan perilaku yang tidak sopan, penghinaan, tidak punya tata krama dan kurang ajar dari orang tersebut ya. Herman Ridderbos mengatakan bahwa kata itu mengungkapkan sifat licik dan tidak setia dari perbuatannya. Itu dalam tafsiran Injil Yohanes halaman 508. Nah, siapakah yang licik, tidak setia, pengkhianat dan kurang ajar itu? Nah, jika kita melihat pasal selanjutnya ayat 18, di sana diceritakan Yudas si pengkhianat tersebut datang bersama bala tentara untuk menangkap Yesus. Maka yang dimaksud dengan anak kebinasaan itu dalam Yohanes 17:12 itu jelas menunjuk pada Yudas. Saya kira Pak Rudi juga setuju dengan hal ini. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa si anak binasa itu tidak diselamatkan atau masuk neraka? Poin pertama tadi saya sudah melihat dari makna kata, lalu sekarang saya akan meninjau dari konteks pasal 17 tersebut. Yohanes 17 seperti yang sudah katakan tadi itu adalah doa untuk murid-murid Yesus. Nah, siapakah para murid itu? Apakah 12 murid tanpa Yudas di dalamnya, ataukah Yudas termasuk di dalam doa Yesus? Nah, Yesus jelas tidak mendoakan Yudas menurut saya. Yang Yesus doakan di sini hanyalah 11 murid termasuk orang-orang percaya lainnya. Kalau kita melihat mulai ayat yang kedua, di sini ada kata semua. Semua ini adalah orang-orang yang diberi hidup yang kekal oleh Yesus. Berapa? Kemudian ayat yang ketiga. Lagi, Pak. Waduh, cepat ya Pak. Kemudian ayat ketiga ada juga. Jadi kata mereka semua mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12 itu menurut saya tidak termasuk Yudas, ya, tidak termasuk Yudas. Yesus berdoa untuk 11 murid plus orang-orang yang akan percaya kepada Yesus. Lalu ada kalimat selanjutnya di 12C, selain atau kecuali anak kebinasaan atau kehancuran. Nah, perhatikan kata-kata kecuali ini sangat penting ya. Ini menunjukkan waktu sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Saya belum selesai ngomong. Saya mempersilakan Pak Rudi untuk memberikan tanggapan 10 menit mulai dari sekarang. Saya nanggapi ya. Saya lucu melihat Bapak ini. Dia mengambil ayat Yohanes 17 ayat 12 dan mengatakan bahwa ini bukan untuk 12 murid ayat 17 doa Yesus ini, tetapi 11 murid. Kalau 11 murid berarti bukan Yudas dong yang dikatakan anak binasa. Selain daripada ini berarti bukan Yudas ya, karena Yudas tidak masuk di dalam 11. Saya tahu kenapa Bapak itu mengatakan ini hanya untuk 11 murid, karena dia takut diterjang ayat 16. Mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Jadi mau hantu belau pun, mau hancur Yudas, mau luluh lantah, mau dimakan setan, mau digerogoti setan. Tapi Yesus mengatakan mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini.
kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu, sama seperti yang Kau telah mengutus aku. Dan bukan mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk ini orangnya semua menjadi satu. Aku dalam mereka, ya Bapak, aku ini ayat 24. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Artinya sekarang Yesus di sorga, maka murid-muridnya berada di sorga. Itu kalau untuk 12 murid didoakan. Apakah Yesus melupakan satu orang dalam doa ini? Ingat ya, bahwa Yohanes 17 ayat 12 tadi bukan untuk Yudas, karena Yudas kan tidak ada. Jangan standar ganda. Nah, apakah Yesus akan melupakan muridnya satu orang pun? Tidak. Kenapa? Di Yohanes 13 kan jelas dikatakan bahwa ayat 37 ya. Nah ini, kata Yohanes berapa? Sorry, bukan Yohanes 13, Yohanes 6. Ya, ayat 37, di mana dikatakan di sana, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Jadi bahwa Yesus akan mendoakan murid-muridnya itu bukan kurang-kurang satu, lebih-lebih satu, tidak, harus pas. Dan ini juga kita bisa lihat di Yohanes 13 ayat 1 ya. Sementara itu sebelum hari Paskah mulia, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi Yesus mengasihi murid-muridnya tidak hanya sampai perjamuan kudus, tapi sampai kepada kesudahannya. Terserah kalian menafsirkan apa, karena ada satu terjemahan lama dibilang sampai kepada Ia mati. Kalau sampai mati, maka sebelum mati ya sudah mengampuni murid-muridnya ya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, mengapa saya mengatakan juga itu adalah anugerah terindah? Bukan saya yang mengatakan, tapi Yesus sendiri mengatakan di ayat 44 ya, Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi Yudas itu ditarik Bapa, dan ia akan kubangkitkan pada hari akhir zaman. Jadi Yudas akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada syarat-syarat yang lain di situ dibilangnya. Baru kita masuk ke ayat 65. Lalu ia berkata, sebab ia itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Inilah karunia terindah. Kalau bahwa Yudas karunia terindah Bapa kepada Yesus. Kok bisa ya? Kan demikian. Andai kata Yudas tidak dikaruniakan Bapa, ya kita tahu bagaimana jalan Yesus ke tiang salib, kan harus dipertanyakan lagi, atau bagaimana jalan kematian Yesus, kan demikian. Karena Yesus mengatakan sudah ditentukan, ya kan? Nah, sekarang mengenai Yohanes 3. Orang sering menggunakan ini dalilnya, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal, seorang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katanya kalau lawan hidup yang kekal itu adalah neraka, kan gitu. Apakah benar demikian? Baik, mari kita lihat ayat yang setara ya, Roma 6. Roma 6 ada juga di situ dikatakan ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Jadi di sini padanan hidup yang kekal itu tidak harus neraka ya. Di sini adalah maut. Maut itu apa? Itu alam kematian. Jadi biar selevel ya kawan-kawannya. Nah, satu lagi kawan-kawan, bahwa di Pewahyu sudah dituliskan nama si Yudas itu yang gak ada yang bisa mengutak-atik itu, mencabut itu di ayat 21 ayat 14. Ya kawan-kawannya dikatakan di situ, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi Pak Rumumpu, saya tadinya berharap bahwa argumen Bapak ada yang baru, ternyata masih yang lama-lama, dan Bapak sendiri sudah menyangkal bahwa doa itu untuk 11 murid. Jadi kalau gitu Yohanes 17 ayat 12 tidak untuk Yudas. Jadi bukan Yudas yang dikatakan di situ anak kebinasaan. Tapi entah siapalah, menurut Bapak kan demikian. Kalau Bapak katakan itu untuk 12 murid, maka ayat 18 dan 24 sudah menyatakan lain. Oke, sekian aja. Biar lebih banyak tanya jawab. Ya, sudah. Oke, langsung Pak ya? Pak Rudi. Jadi sekarang saya berikan waktu sebentar 4 menit untuk Pak Albert untuk memberikan tanggapan. Mulai dari sekarang.
Oke, Pak Rudi harusnya jangan lari kemana-mana ya, nggak usah perlu sampai ke Wahyu dan segala macamnya. Jadi fokus saja di ayat yang saya persoalkan, Yohanes 17 ayat 12. Mengapa saya katakan bahwa itu bukan untuk Yudas, bahwa Yudas tidak tercakup dalam doa Yesus? Karena kan kata-kata itu dikatakan bahwa mereka dipelihara, mereka dijaga, diberi hidup yang kekal, tidak binasa. Kalau itu mencakup Yudas di dalamnya, berarti Yesus juga menjaga, memelihara si Yudas itu untuk tidak binasa. Dan faktanya si Yudas itu binasa, masuk neraka ya, disebut sebagai anak neraka, anak kehancuran. Kalau memang doa itu mencakup Yudas di dalamnya, berarti ada rencana Allah yang gagal di sana ya. Mulanya Allah mendoakan Yudas supaya dipelihara, dijaga, supaya kelas keselamatannya tidak hilang, tapi kok tiba-tiba dia menurut pemahaman saya, dia masuk neraka berdasarkan Yohanes 17 ayat 12 ini. Berarti ada rencana Allah yang gagal di sana. Mulanya anak Allah merencanakan A, tapi kemudian endingnya ternyata rencana Allah itu berubah. Faktanya, walaupun Yesus sudah mendoakan mati-matian Yudas, tapi si Yudas ternyata tidak sesuai dengan apa yang didoakan Yesus. Dia masuk neraka. Nah, ini akan menentang banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab ya. Misalnya dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Nah, ini ayat yang kalau memang Pak Rudi memahami bahwa Yudas termasuk dalam doa Yesus tersebut, berarti bahwa rencana Allah menjadi gagal. Yesus berdoa. Jadi dengan kata lain bahwa Pak Rudi ini sedang merendahkan kemahakuasaan Yesus ya. Dia berdoa kepada Bapa agar supaya murid-muridnya dijaga, terpelihara, diselamatkan. Tapi faktanya Yudas binasa masuk neraka. Itu akan menabrak banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa rencana Allah itu tidak pernah bisa gagal. Itu saja Pak. Kita fokus itu saja. Nggak usah lari ke ayat-ayat yang lain lagi. Sudah Pak. Sudah. Pak Albert sudah. Sudah. Baik. Silakan Pak Rudi untuk menanggapi. Loh, kalau Bapak bilang saya nggak boleh lari ke sana kemari, Bapak juga menggunakan ayat lain toh. Saya menggunakan ayat lain itu untuk mendukung pernyataan Bapak sendiri, pernyataan saya juga. Maka saya merujuk kepada Yohanes 6. Yohanes 6 itu masih relevan sama itu. Yohanes 13 masih relevan sama itu. Wahyu masih relevan sama itu. Kalau Bapak katakan itu hanya untuk 12 orang, terus untuk apa kita diskusi? Untuk 11 orang. Karena Yudas tak masuk di ayat yang Bapak berikan itu. Selama aku bersama mereka. Itu berarti yang Bapak bilang 11 orang. Ya kan? Salah satu antara binasa. Berarti yang binasa itu satu dari antara 11. Berarti Yudas tak binasa. Ngapain kita diskusi? Tetapi kalau itu untuk 12 murid, maka Bapak terbentur pasal ayat 16 dan ayat 24. Ya kan? Jadi buat apa lagi kita diskusi nih sekarang ini? Nah, silakan. Loh, Pak Rudi nak menjawab. Ya, kalau memang itu termasuk Yudas, Moderator berarti ada rencana. Tahan emosi, moderator ada. Ya, bagaimana? Lanjut Pak Albert. Kalau Pak Rudi belum menjawab ya. Kalau memang Yudas masuk di dalam doa Yesus, berarti doa Yesus kepada Bapa itu gagal. Kenapa faktanya ternyata Yudas itu binasa, masuk neraka? Pak Rudi harus jawab ini. Sudah jelas. Jadi Pak Rudi katanya Pak Albert harus menjawab ya. Kalau memang Yudas dimasukkan dalam doa Yesus ya berarti ternyata Yesus doanya gagal kepada Bapa begitu. Anda menjawab ini katanya Pak. Silakan. Saya tidak melihat doa Yesus gagal. Yudas binasa di situ kan bukan harus ke neraka, tetapi kepada alam maut. Kan sudah saya kasih ayat yang selevel. Roma 6 ayat 23 sama Yohanes 3 ayat 16 sebagai andalan orang-orang mengatakan Yudas ke neraka. Sama. Tidak ada, karena ada kata hidup kekal di Yohanes 3 ayat 16, maka orang merujuk binasa itu ke neraka. Ternyata di Roma 6 ayat 23 ada juga hidup yang kekal. Ternyata ke alam maut. Kan demikian. Tidak ada di situ doa Yesus yang sia-sia. Maka itulah Yesus setia ketika sebelum mati. Lukas 23 ayat 34, Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah diampuni, kita bisa apa? Mana bisa manusia mengatur-ngatur Tuhan? Kan demikian.
Nah, apakah misi penyalipan gagal? Tidak. Karena penyalipan itu di Matius 20 kan, bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Dan terbukti Yesus mati di kayu salib. Jadi dosa Yudas di mana? Yudas menyesal bukan karena dia tahu apa-apa. Dilihatnya Yesus sudah disalib. Aduh, kasihan kali Tuhanku, guruku kok mati gara-gara aku. Padahal keinginan Yesus mati di kayu salib. Kecuali keinginan Yesus mati di rumah sakit, ya betul, Yudas gagal mengantarkan Yesus ke kayu salib. Padahal keinginan Yesus memang harus mati di kayu salib. Artinya sukses. Misi ini sudah sukses, tidak ada yang gagal. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku tidak akan membuang. Karena aku sendiri yang memilih kalian semua. Dan dari semula aku sudah tahu. Yesus sudah tahu. Mau hantu Belaus Yudas, Yesus sudah tahu. Tetap dipilih Yesus. Dan Yesus mengatakan, Yudas ini karunia Bapa kepadaku. Yohanes 6 ayat 65. Kita bisa apa? Mana bisa kita melawan-lawan itu firman Tuhan semua. Jadi jangan ada mengatakan bahwa Yesus sudah gagal karena satu binasa kalau doa ini untuk Yudas. Tidak. Dia itu binasa memang mati dalam maut. 1 Korintus 5 ayat 5. Tubuhnya diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Tapi rohnya diselamatkan. Yang diselamatkan bukan tubuh, tapi roh. Yudas menyesal secara manusia, dia tidak salah aku Tuhan katanya. Karena aku membiarkan engkau disalib secara manusia karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi Yesus, dalam hati Yesus, tidak, nak, kau sudah benar karena keinginanku mati di kayu salib. Iblis menginginkan Yesus mati juga, tetapi tidak di kayu salib. Nah, Yudas tidak tahu itu. Maka dia bunuh diri karena stres, dan itu menggenapi Matius 26 ayat 24. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Bagi Yudas dia sudah salah, bagi Yesus betul bahwa harus digenapi mati di kayu salib. Jangan kita lihat dari sudut Yudas, dari sudut Yesus dong. 1 menit lagi. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dari sudut Yudas ya kita bilang, wah dia mati, bunuh diri, masuk neraka gini. Tapi dari sudut Yesus, tidak, aku memang keinginanku mati di kayu salib. Kita bisa apa? Tak bisa apa-apa. Berarti sukses. Iya. Jadi tidak ada di situ kegagalan misi penyalipan, tidak ada. Semua sukses. Gemilang-gemilang. Bahkan orang yang menusuk lambung Yesus itu juga sukses. Karena dia bilang darahku akan tertutur. Andai kata lambung Yesus tidak dicucuk, maka tidak tersempurnalah nubuatan itu bahwa darahku akan tercurah bagi banyak orang. Oke, itu aja. Ya, Pak Albert jelas ya. Jelas. Jadi maksudnya gini. Tesisnya adalah Yudas itu tidak masuk neraka begitu. Jadi hanya masuk alam maut begitu. Jadi ini berarti bahwa doa Yesus tidak gagal begitu. Ya. Itu yang Pak Albert harus tanggapi sekarang. Saya mulai dari sekarang. Ya, tadi Pak Rudi bilang misi penembusan gagal. Bukan itu maksudku. Maksudku yang gagal itu adalah Pak Rudi kan punya pemahaman bahwa Yudas itu masuk surga. Nah, faktanya dalam Yohanes pasal 17 tadi, Yudas itu binasa. Menurut saya masuk neraka. Dari mana dia masuk neraka? Saya sudah jelaskan tadi arti kata anak kebinasaan itu ya. Jadi kalau Pak Rudi mengatakan bahwa kata binasa itu menunjuk kepada alam maut, ya, saya tidak sepakat dengan itu. Coba saya klarifikasi dulu Pak, alam maut ini maksudnya apa Pak Rudi? Alam maut ini? Kematian. Oke, sudah. Roma 6 Jadi ayat kalau 23, upah dosa adalah maut. Kematian. Kalau itu alam maut, kalau kata binasa itu adalah kematian atau alam maut ya. Kita melihat dari bahasa aslinya Pak ya. Jadi kata apoleia itu muncul 18 kali dalam perjanjian baru. Salah satu contohnya dalam 2 Petrus 2 ayat 1 tadi, saya sudah jelaskan tadi. Bahwa guru palsu yang mengajarkan ajaran sesat, yang menolak Kristus ya sebagai penebus, maka mereka itu binasa. Nah kata binasa itu tidak mungkin diartikan sebagai mati. Untuk apa diartikan? Kalau cuma mati ya semua orang nanti akan mati. Jadi bukan karena kata binasa itu adalah mati, tidak. Tapi itu merupakan kata yang sangat negatif yang menunjukkan bahwa nasib akhir dari pengajar-pengajar sesat itu adalah mereka akan masuk di dalam sebuah lokasi yang permanen, yang kekal, di mana mereka akan dihukum secara kekal. Jadi tidak berbicara tentang mati. Lalu kalau kita melihat di dalam
Matius 28 ayat 6, kemudian Markus 14 ayat 4, Kisah 8 ayat 20, 2 Tesalonika 2 ayat 3, Wahyu 17 ayat 8, semua kata binasa dari kata Yunani apoleia sana tidak pernah satupun menunjuk pada kematian secara fisik. Tidak ada. Saya kasih contoh lagi ya, Wahyu 17 ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, akan muncul lagi. Jadi kata kebinasaan muncul dari kata Yunani yang sama, yang apoleia itu. Kita sudah lihat nasib antikristus, misalnya bagaimana kita mau mengartikan kata binasa di dalam Wahyu 17 ayat 8 sana. Di sana dijelaskan ada binatang yang dilihat ya. Binatang ini adalah antikristus ya. Nasib daripada antikristus jelas dalam Wahyu 20 ayat 10. Dia dilempar ke neraka. Maka kata binasa di dalam teks itu yang tidak mungkin diterjemahkan sebagai bahwa si antikristus itu mati secara fisik, tidak. Tapi menurut Wahyu 20 ayat 10, dia akan dilemparkan ke lautan belerang selama-lamanya di sana, disiksa selama-lamanya. Jadi selain itu bahwa kata Yunani apoleia, selain diterjemahkan atau diartikan kebinasaan, juga itu diartikan pemborosan. Misalnya kalau terjemahan lain, misalnya dalam Matius 26 ayat 8 dan juga Markus 14 ayat 6, Markus 14 ayat 4, kata apoleia itu diterjemahkan pemborosan. Jadi ketika ada seorang wanita yang mengurapi Yesus, dia mencurahkan minyak narwastu, maka di situ muncul kata apoleia. Itu bukan berarti mati, tapi bahwa si wanita itu sudah memboroskan minyak yang dia curahkan kepada Yesus. Jadi melihat semua arti kata apoleia dalam teks-teks Perjanjian Baru, tidak ada satupun itu bermakna kematian jasmani. Tidak ada, Pak. Oke. Ya, sudah selesai. Apakah Pak Rudi jelas? Perlu saya jelaskan atau bagaimana? Jelas. Ya, silakan Pak Rudi mulai dari sekarang. Begini Pak, Bapak mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 12 ini Yudas tidak termasuk di dalamnya Pak. Itu saya bilang dari awal. Artinya ngapain kita bahas ini Pak? Berarti yang binasa bukan Yudas. Kecuali Bapak bilang doa ini untuk 12 murid, baru Yudas masuk di dalamnya. Bapak sendiri mengatakan Yudas tidak masuk di dalamnya. Berarti Yudas tidak binasa, tidak ini, tidak itu. Nah, kalau Bapak bilang, oke, ini untuk 12 murid, cabut dulu pernyataan Bapak itu, baru saya lanjutkan. Dan mengenai apoleia itu Bapak sendiri sudah menyangkal sendiri. Ketika orang itu meminyaki, Bapak bilang, tidak harus ke sana ke neraka. Dan ingat Pak ya, seluruh apoleia itu tidak ada satupun kisahnya merujuk Yudas. Dia bukan guru-guru palsu. Yudas, dia bukan penyesat. Yudas adalah seorang murid Yesus yang dipilih Yesus, ditentukan untuk binasa. Jadi bukan dia memilih untuk binasa, sudah ditentukan. Sejak semula aku sudah tahu, kata Yesus. Sudah ditentukan perannya adalah untuk binasa. Rasul Paulus mengatakan tubuhnya diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Saya buka dulu ya, kalau nggak salah aku 1 Korintus. Jadi maksud saya Pak, Bapak cabut dulu pernyataan Bapak, baru kita bisa maju. Ini 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Iyalah Pak. Ada yang diserahkan ke dalam nama Yesus kepada iblis sehingga tubuhnya binasalah tubuhnya. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kita bisa apa? Oke, itu dulu Pak Muriwali, tolong itu Bapak ini mempertegas Yohanes 17 itu apa untuk 11 atau untuk 12. Baru kita bisa lanjut. Silakan. Ya, Pak Albert, kira-kira maaf. Ya, silakan Pak. Mulai dari sekarang untuk menanggapi. Ya, kan saya sudah bilang tadi bahwa ini doa Yesus kepada murid-murid di mana tidak termasuk Yudas di dalamnya. Bukan berarti bahwa kata-kata di dalam ayat 12 tadi itu menjadi salah. Tidak. Kan ayat 12 dikatakan selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa kecuali
anak kebinasaan, yang menunjuk kepada Yudas. Ini kan doa Yesus kepada Bapa. Kalau memang Yudas termasuk di dalamnya, ya saya bilang tadi bahwa itu rencana Allah bisa gagal, hancur lebur ya, kacau balau nanti ya. Sama saja kita sudah merendahkan posisi Yesus yang adalah Allah sejati 100%. Berarti doanya bisa gagal di sana. Karena ternyata si Yudas ini masuk surga, seperti yang Pak Rudi katakan. Lalu Pak Rudi tidak menjawab kata apolia tadi. Pak Rudi mengatakan saya bertentangan sendiri ketika menjelaskan kata apolia. Bertentangan di mana? Saya akan menjelaskan bahwa seluruh kata apolia yang muncul di dalam perjanjian baru itu tidak pernah menunjuk pada kematian jasmani. Tidak ada. Contohnya waktu Yesus diurapi oleh perempuan untuk diminyaki, kata apolia itu muncul dan itu diartikan pemborosan menurut lain. Jadi tidak ada itu menunjuk kepada kematian secara jasmani. Tidak ada. Dari 18 kali kemunculan kata Yunani itu tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa itu menunjuk kepada kematian secara jasmani. Itu Bapak jawablah itu. Lalu apa tadi itu? Kemudian saya memberikan teks lain ya Pak ya. Saya kasih contoh lain di mana saya akan menyoroti kata anak kebinasaan. Itu dari bahasa Yunani disebut sebagai huios tes apoleias. Itu sama persis dengan yang digunakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, yang harus binasa itu dari kata Yunani huios tes apoleias. Itu terjemahan lain keliru lagi di sana yang sebetulnya harusnya adalah anak kebinasaan di sana. Menurut King James, RSV atau NASB. Jadi di sana seharusnya anak kebinasaan. Nah, kata Yunani itu persis sama seperti yang ada dalam Yohanes 17 ayat 12. Maksud anak kebinasaan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 itu apa maksudnya? Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-8 dalam Tesalonika 2 tadi bahwa Tuhan Yesus itu akan membunuh dan memusnahkan si antikris. Jadi ini bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali ya. Pada Yesus datang kedua kali, maka si antikris itu akan dibunuh oleh Yesus. Dan di dalam Wahyu 19 ayat 20, binatang atau si antikristus itu dan nabil palsu itu dilemparkan ke lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Lalu dalam Wahyu 20 ayat 10 dikatakan bahwa si iblis ataupun si binatang atau antikristus itu dan nabi palsu dilempar ke dalam lautan api belerang dan mereka disiksa siang dan malam. Maka kata apolia di sana tidak boleh diartikan sebagai bahwa si antikristus cuma mati secara fisik, secara jasmani, tidak. Tapi itu menunjuk kepada penghukuman yang kekal selama-lamanya di neraka. Nah, kalau saya terapkan itu untuk Yudas di dalam Yohanes 17 ayat 12, ya artinya juga sama bahwa si anak binasa yang pengkhianat itu juga mengalami nasib yang sama seperti si antikris yang dibicarakan dalam 1 Tesalonika tersebut. Waktu sudah selesai, Pak. Pak Rudi jelas ya. Jadi ini harus fokus kepada istilah apolia yang menurut Pak Albert itu tidak pernah merujuk kepada hal lain kecuali memang itu kebinasaan masuk neraka ya, begitu ya. Kecuali dalam perihal meminyaki kaki Yesus itu yang artinya pemborosan begitu. Nah, mungkin kita fokus di sini Pak Rudi, silakan menanggapinya. Mulai dari sekarang. Kan sudah saya bilang Pak, Bapak ini tetap ngotot Yohanes 17 ayat 12 tidak termasuk Yudas di dalamnya. Terus kita membahas apa? Berarti bukan Yudas yang anak kebinasaan. Apa maksud saya? Kecuali Bapak bilang doa ini untuk 12 murid, baru Yudas masuk di dalamnya. Bahwa mungkin Bapak baru bisa mengatakan Yudas itu anak kebinasaan. Barulah kita korek apolia itu apa-apa saja kriterianya. Contoh nabi-nabi palsu. Ini itu. Yudas tidak ada nabi palsu. Baru meminyaki. Masa meminyaki itu hubungannya dengan neraka apa? Cabut dulu pernyataan Bapak. Ini untuk 12 bilang. Baru kita lanjut. Kalau Bapak tetap ngotot untuk 11, Yudas tak masuk di dalamnya. Apa mau kita bicarakan? Ya, sudah Pak Rudi? Sudah gitu aja Pak. Ya, saya akan menjelaskan ya. Jadi masih ada waktu sih sebetulnya 3 menit untuk Pak Rudi. Tapi saya menjelaskan gini maksudnya Pak Albert ya.
Jadi doa Yesus itu karena Pak Albert itu Yudas tidak didoakan, hanya mendoakan yang 11, maka berarti kan Yudas tidak masuk yang didoakan itu begitu. Nah, kalau Yudas tidak masuk yang didoakan, maka untuk apa lagi istilah kebinasaan kita bicarakan untuk Yudas? Soalnya dia tidak dimasukkan dalam doa Yesus itu begitu. Kira-kira Pak Albert paham ya logikanya? Mungkin Pak Albert tangkap. Kalau belum paham saya jelaskan lagi. Ya. Halo. Ya. Boleh, Pak. Halo Pak Albert. Iya, silakan Pak. Saya jelaskan lagi ya. Lanjut ya. Ya, jadi gini. Jadi Pak Rudi Yohanes ini berkata, kan Pak Albert itu tadi tesisnya di doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 itu kan tidak memasukkan Yudas. Jadi Pak Albert bilang itu mendoakan yang 11 itu begitu ya. Nah, kalau Yudas tidak masuk di dalam doa itu berarti apa? Tidak ada gunanya kita membicarakan Yudas itulah anak kebinasaan yang dimaksud Yesus. Begitu. Karena Tuhan Yesus bukan mendoakan yang 12, Yudas tidak termasuk. Begitu. Jadi tidak ada gunanya membicarakan Yudas sebagai anak kebinasaan. Begitu. Itu logikanya itu Pak Rudi Yohanes. Nah, bagaimana tanggapan Pak Albert? Saya mau hitung dari sekarang. Ya, itu bahwa mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11 itu hanya untuk 11 murid Yesus maksudku. Tapi di ayat 12 memang disinggung anak kebinasaan di situ. Memang Yudas ada di situ. Tapi bahwa anak kebinasaan itu tidak diberikan bahwa dia akan dijaga, dipelihara, dimiliki oleh Bapa dan Yesus. Pak, pastikan dulu ayat 12 itu untuk 12 orang apa 11 orang? Iya, jadi 12 itu termasuk Yudas di dalamnya. Kan disinggung kata Yudas itu. Ayat 12 termasuk untuk 12 orang, silakan. Maksud saya dari ayat 2 sampai ayat yang ke-11 itu Yudas tidak masuk di dalamnya. Ya. Yesus hanya bicara 11 murid tanpa Yudas. Tapi ayat 12 baru Yudas itu masuk. Begitu maksudku, Pak. Oke, aku jelaskan. Pak Muriwali langsung kalau sudah jelas. Saya lanjutkan Pak Muriwali sekarang, saya hitung dari sekarang. Oke, silakan. Ya. Kalau Yudas di situ masuk ayat 12, maka di ayat 16 mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Artinya Yudas termasuk di situ bukan dari dunia. Artinya dari mana? Yesus berasal dari sorga. Maka Yudas pun berasal dari sorga. Apakah mungkin yang berasal dari sorga berdosa? Itu lagi pertanyaan kita. Kan demikian. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 24. Ya Bapak, aku mau. Ini aku mau loh, paksaan ini. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-samaku. Saat ini Yesus sedang di sorga. Maka 12 murid itu bersama-sama Yesus di sorga. Jadi gugurlah alasan Bapak bahwa Yohanes 17 ayat 12 itu artinya ke neraka. Tetapi lebih kepada kematian. Kematian tubuh, tetapi roh diselamatkan. Tubuhnya kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Semua manusia kan diserahkan kepada iblis. Mati dia. Setelah itu rohnya yang diselamatkan. Jadi udah selamat, apalagi? Selesai. Sudah? Sudah, Pak. Pak Rudi? Silakan. Ya, jadi Pak Albert sudah jelas ya. Silakan memberikan tanggapan mulai dari sekarang. Jadi mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-11 itu bicara tentang 11 murid tanpa Yudas. Nanti ayat 12 baru nama Yudas disinggung. Tapi setelah ayat 12 mulai 13 sampai dengan 26 Yesus berdoa, di mana sana Yesus berdoa untuk melindungi mereka, menguduskan dengan firman-Nya, meminta agar mereka bersama Yesus, supaya kasih-Nya diberikan pada mereka. Nah, itu tidak termasuk Yudas juga di sana menurut saya. Itu cuma ditujukan kepada 11 murid, dan bagi semua orang yang percaya yang lain. Di ayat 20 kan dibilang begitu. Bukan hanya 11 murid, tapi juga bagi orang-orang lain yang percaya, yang akan percaya kepada Yesus, itu juga masuk di dalam doa Yesus tersebut. Tidak ada Yudas masuk di sana. Mulai dari ayat 13 sampai 26. Jadi Yudas hanya bicarakan di ayat yang ke-12. Ya, anak kebinasaan itu, orang yang sudah mengangkat tumitnya di depan Yesus, dia itu binasa, masuk di dalam neraka. Nah, Bapak belum jawab kata apoleia yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak ada satupun, kalau saya melihat dari 18 kali kemunculan kata tersebut di perjanjian baru, itu menunjuk pada kematian jasmani.
Nggak ada itu. Bapak menggunakan Roma pasal berapa tadi itu? Itu beda 6, itu. 23. Itu bukan, ya itu bukan kata Yunani yang saya maksud. Itu berbeda lagi itu. Tapi yang saya maksud ini dari 18 kali kemunculan, ya misalnya tadi itu. Misalnya dalam 2 Petrus 2 ayat 1, Matius 28 ayat 6, Markus 14 ayat 4, Kisah 8 ayat 20, 2 Tesalonika 2 ayat 3, Wahyu 17 ayat 8, dan seterusnya. Di situ muncul kata apoleia tersebut, Pak. Coba Bapak jawab itu, Pak. Oke. Sudah? Sudah? Ya, Pak Rudi sudah jelas ya. Pak Rudi sudah jelas ya. Saya hitung dari Pak. sekarang ya. Oke. Nah, Ya. adalah satu keanehan bahwa jadi doanya itu plan-plan. 2 sampai 11 untuk murid-murid, 12 untuk 11 murid, 12 untuk 12 murid. Tiba-tiba 13 sampai selesai untuk 11 murid, 20 untuk semua bangsa tanpa Yudas. Kalau semua orang kok tanpa Yudas? Semua all. Artinya siapapun hantu belau pun masuk di situ asal manusia. Kan demikian. Jadi Pak, tidak ada di sini untuk Bapak bilang tadi sesuai tafsir saya. Itu kan tafsir Bapak. Syukurlah Bapak bilang tadi kan. Tidak ada doa Yesus itu, Tuhan ini Bapak ini untuk 11 murid. Setelah itu ini untuk 12 murid loh Bapak. Oh ini habis itu untuk 11 murid. Tidak ada itu Pak. Kalau 12, 12. Kalau 11, 11. Tidak ada namanya pelin-pelan dalam firman Tuhan. Ya dan amin. Selesai. Kalau Bapak bilang 11, Bapak sudah gugur. Bapak bilang 12 juga kena hajar. Jadi Bapak serba salah. Nah sekarang mengenai apolumi Bapak apolumi apa itu segala macam Bapak bilang, ya kan? Bapak jejerkan 18 ayat itu. Silakan cari satu yang cocok dengan untuk Yudas. Kelakuan Yudas membawa dia maut. Silakan carikan satu. Dari 18 itu biar kita ulas. Ya, sudah selesai? Sudah Pak, udah, sorry. Sudah? Silakan Pak Albert menanggapi mulai dari sekarang. Loh, saya kan sudah jawab tadi, Pak. Ini Bapak ini ngulang-ngulang terus, muter-muter terus. Kapan selesainya diskusi kita ini? Bapak bilang cari satu ayat yang cocok seperti Yudas itu. Saya kan sudah bilang tadi, saya menggunakan 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Sebentar, Itu, saya bukakan. Coba buka ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Ya kan? Janganlah kamu memberimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari H haruslah datang dulu murtad. Yudas tidak murtad dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi bagaimana Bapak mau menjelaskan ini kepada Yudas? Di bagian mana dia nih masuknya? Begini maksudku, Bro, bahwa kata Yunani yang digunakan di dalam Yohanes 17 ayat 12. Nah, sekarang kata mana Yunani, yang meminyaki? Saya belum selesai ngomong. Saya belum selesai ngomong loh. Pak Rudi sebentar, Pak Rudi. Ini waktunya Pak Albert. Silakan lanjut, Pak. Ya. Jadi saya menggunakan teks yang sama persis di dalam Yohanes 17 ayat 12. Kata Yunani untuk anak kebinasaan itu adalah ho huios tes apoleias. Nah itu sama persis dengan 2 Tesalonika 2 ayat 3. Nah kalau kita mau memahami apa arti anak kebinasaan di dalam Yohanes 17 ayat 12, ya kita harus lihat contoh yang lain yang sama persis dengan ayat tersebut. Nah ayat itu ada dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jadi yang harus binasa dalam 2 Tesalonika tersebut itu juga menggunakan kata Yunani yang sama persis dengan Yohanes 17 ayat 12. Ho huios tes apoleias. Dan ini menunjuk apa? Seperti saya sudah katakan tadi, bahwa ini bicara tentang antikristus ya. Pada saat kedatangan Yesus kedua kali, maka akan muncul antikristus. Maksudnya sebelum kedatangan Yesus kedua kali, akan terlebih dahulu dinyatakan murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi akan ada manusia durhaka di sana dan dia disebut sebagai anak kehancuran atau anak kebinasaan. Sama persis dengan istilahnya dalam Yohanes 17 ayat 12. Maksudnya apa? Saya kan sudah bilang tadi, ini saya ulang-ulang terus ini. Pak Rudi tidak menyimak dari awal itu. Maksudnya apa itu? Itu maksudnya kita melihat di ayat yang ke-8. Di sana kan Tuhan Yesus katakan dia dibunuh, lalu dimusnahkan saat kedatangan Yesus kedua kali. Jadi si antikristus yang disebut binatang itu kemudian dilemparkan ke lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang.
Lalu dalam Wahyu 20 ayat 10, si antikristus itu, nabi palsu itu, dilempar di dalam lautan api dan belerang. Lalu mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Apa mau diartikan apa itu? Kalau dia dilempar dalam lautan api dan belerang lalu disiksa siang dan malam, lalu apakah arti anak kehancuran atau anak kebinasan itu berarti masuk surga? Waduh, ini ngawur sekali Bapak ini. Sangat tidak masuk akal itu ya. Jadi saya menggunakan teks yang sama persis dengan apa yang dijelaskan dalam Yohanes 17 ayat 12. Kata Yunani ho huios tes apoleias itu menunjuk kepada neraka. Jadi kalau Yudas disebut sebagai anak kebinasaan, berarti dia masuk neraka di sana, anak kehancuran, anak neraka di sana. Lalu yang kedua yang Bapak belum jawab dari tadi itu, kalau memang si Yudas itu didoakan mulai dari ayat yang kedua dan seterusnya, bahwa dia dipelihara, dia dijaga, diberikan hidup yang kekal. Oh, faktanya Yudas masuk neraka, berarti rencana Allah di sana gagal. Saya sudah bilang, akan menentang banyak sekali teks yang mengatakan bahwa Allah itu sanggup melaksanakan rencananya dan tidak ada satupun rencana yang gagal. Ayo 42 ayat 2. Sudah. Selesai, Oke. Pak. Selesai. Silakan Pak Rudi menanggapi mulai dari sekarang. Jadi coba dulu mana yang mengenai minyak tadi, yang Apolina juga. Silakan. Ayat berapa itu Pak? Biar kita buka dulu. Oke, itu di ayat tunggu. Yohanes 12 atau Tunggu, saya cari dulu. Tunggu. Di dalam mana tadi? Matius 26 ayat 8. Matius 26 ayat 8. Matius 26 Ayat 8. Oke. Di sini dikatakan Matius 26 ayat 8 ya. Ya. Melihat murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Kan demikian. Ya. Nah, yang mana yang Bapak katakan apolia di sini? Apa? Ya, pemborosan itu, pemborosan. Jadi menurut Bapak cocoknya apa? Neraka? Tidak. Ya sudah. Arti kata bukan, Bro. Arti kata apolia itu bermacam-macam maknanya. Ya sudah. Makna yang Karena bermacam-macam makna, Bapak begini. Sebentar, Pak Rudi sudah selesai enggak penjelasannya? Belum, kan saya Pak Rudi jelaskan dulu. Ya, aku jelaskan dulu. Oke. Karena bermacam-macam makna, maka Bapak harus cocok-cocokkan satu-satu untuk menggugurkan Yudas. Kalau saya bilang apa artinya pemborosan itu, jadi tidak bisa. Baik kalau kita merujuk kepada bahasa asli, ada nggak di situ ditulis kena? Artinya neraka. Bahwa itulah sesungguhnya neraka. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Kalau ini masih ada Bapak bilang bermacam-macam arti. Tetapi karena untuk merujuk itu, maka Bapak bilang itu neraka. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, masuk neraka. Misalnya begitu. Kan tidak nyambung. Oke? Nah, pertanyaan Bapak yang kedua tadi, apa Bapak bilang? Apakah rencana Allah gagal? Rencana Allah tidak pernah gagal. Allah memilih Yudas. Kan dibilang, dari semula aku telah menetapkan. Aku sudah mengetahui. Tidak pernah gagal. Yudas aja yang merasa dia gagal. Karena dia tidak tahu apa yang dimaksudkan Yesus. Bagi Yudas dia gagal. Kenapa ku jual Tuhanku sehingga dia mati di kayu salib? Bagi Yesus, kamu berhasil nak. Karena keinginan saya mati di kayu salib. Sudah saya nubuatkan katanya. Ya tidak ada yang gagal. Maka Yesus bilang, aku mengasihi semua muridku. Yohanes 13 ayat 1. Sampai kesudahannya. Tidak ada yang bisa mencabut kalimat itu, kesudahannya itu. Mau hantu belau datang, kesudahannya itu tetap dikasih Yesus sampai kesudahannya. Sampai kapan? Terserah Bapak, saya bilang. Mau buat terjemahan lama sampai mati di kayu salib, sebelum mati Yesus mengatakan, Bapak ampuni mereka. Artinya Yesus tetap mengasihi muridnya. Atau sampai nanti hari kiamat, tetap Yesus mengasihinya. Selesai. Jadi tidak ada satupun alasan yang saya lihat dari tadi menjebloskan Yudas ke neraka. Hanya gara-gara apolia itu. Ternyata ada, itulah Bapak Arsen, tidak usah Bapak sebutkan ayat ini.
Karena Bapak sebutkan, jadi saya katakan bahwa karena ada dua pilihan, maka jikalau satu kita pilih, artinya saya bilang itu hanya asumsi. Asumsi tidak boleh dibawa ke ruangan ini. Kalau memang satu saja tidak ada pilihan, gena. Sudah Pak? Oke, silakan. Ya, Pak Albert sudah jelas. Silakan menanggapi mulai dari sekarang. Oke. Jadi Bapak persoalkan kata pemborosan di sana. Begini Pak. Jadi kata Yunani itu dia itu fleksibel Pak. Dia tidak hanya memiliki satu makna. Jadi setiap kata-kata Yunani itu memang terdiri dari beberapa makna. Makna yang mana yang harus kita gunakan itu tergantung dari konteks ayat tersebut. Misalnya ya, Wahyu 3 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus itu sebagai permulaan ciptaan Allah. Kata arche di sana muncul, kata permulaan. Kata arche itu bukan cuma satu makna, tapi bisa disebut permulaan, tapi bisa disebut sumber, bisa disebut penguasa. Nah, kalau kita menggunakan makna permulaan untuk kata arche di dalam Wahyu 3 ayat 14, itu akan menentang banyak sekali teks yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yesaya 9 ayat 6, Roma 9 ayat 6, semua banyak sekali ayat-ayat yang ditentang yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah 100%. Kalau dia permulaan ciptaan Allah, berarti dia itu mulanya itu tidak ada, lalu kemudian diciptakan oleh Allah, lalu menjadi ada. Itu akan menentang banyak sekali teks-teks yang mengatakan Yesus adalah Allah. Jadi Allah, kalau dia Allah, tidak mungkin dia dicipta lah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, saya kasih contoh ayatnya. Jadi itu pun maka kata apoleia itu juga mempunyai beberapa makna, bisa ke binasa. Kan saya sudah jelaskan tadi di bagian awal. Tunggu, saya buka lagi ya. Saya jelaskan lagi. Menurut Strong, kata itu berarti penghancuran, bisa juga kerugian atau kehilangan, bisa kehancuran, bisa binasa, bisa kehancuran abadi. Nah, kalau si Lai menerjemahkan di dalam Matius tadi yang menggunakan kata pemborosan. Mengapa dia menerjemahkan pemborosan? Ya karena sesuai konteks. Minyak itu dicurahkan, itu minyak narwastu itu mahal sekali. Dicurahkan kepada Yesus dan murid-murid mengatakan itu dia sudah memboroskan. Masa kata Yunani di sana harus diartikan sebagai mati atau neraka? Ya tidak cocok. Mana mungkin minyak itu masuk neraka? Tidak bisa. Jadi kata Yunani itu kita menggunakan makna yang mana itu tergantung konteksnya. Itu prinsip penafsiran yang benar, Pak. Makanya Bapak jangan asal comot konteks kiri kanan, waduh segala macam. Jangan dulu. Nah, tunggu dulu, saya belum selesai bicara. Sebentar, Pak Rudi, lanjut dulu Pak Albert, lanjut. Makanya Bapak jangan sembarangan comot ayat tanpa melihat konteks. Nah, makanya seperti itu jadinya. Tinggal berapa menit Pak saya, Pak? Pak Muriwali. Masih 1 menit lebih, silakan lanjut. Kemudian yang kedua. Bapak tadi persoalkan kata Gehenna. Gehenna itu neraka katanya tidak muncul. Ya tidak masalah. Tidak muncul. Ayat-ayat Alkitab itu tidak harus eksplisit. Tidak harus eksplisit menyatakan neraka, Yudas masuk neraka, Yudas masuk Gehenna di sana, baru kita yakin bahwa Yudas neraka. Tidak harus begitu. Tapi menafsirkan sebuah teks, itu bisa eksplisit, bisa juga implisit. Contoh, di dalam Yohanes 14 ayat 2, di sana katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, di sana muncul kata rumah Bapak. Kalau apa artinya rumah Bapak itu? Rumah Bapak itu kalau dalam bahasa Yunani, surga itu adalah Ouranos. Tapi di situ tidak menggunakan kata Yunani Ouranos dalam Yohanes 14 ayat 2, tapi dia menggunakan istilah rumah Bapak. Itu menuju pada siapa? Menuju di mana? Itu tidak mungkin menuju pada neraka. Rumah Bapak itu artinya surga. Jadi tidak harus eksplisit dinyatakan surga di sana, baru kita harus meyakini teks tersebut surga. Sama seperti anak binasa. Memang kata Gehenna tidak muncul di sana, tidak muncul. Tetapi menurut sudah selesai Pak, sudah selesai. Maaf saya stop. Pak Rudi sudah jelas ya. Silakan untuk menanggapi sekarang, mulai dari sekarang. Yuk. Lagi-lagi saya katakan, sekarang terbuka lagi, bukan hanya satu arti apoleia tadi itu. Sekarang udah banyak. Artinya itu hanya dipilih kalimat yang cocok kali untuk situ untuk menjebloskan Yudas ke neraka.
Kan demikian. Tetapi faktanya, Yohanes 17 ayat 16 tidaklah demikian. Yohanes 17 ayat 24 tidaklah demikian. Artinya tidak cocok. Makanya saya bilang, dari 18 ayat yang Bapak pilih mengenai Apoleia tadi, mana yang sifat Judas itu masuk di dalamnya? Bapak buat Petrus, guru-guru palsu. Yudas bukan guru-guru palsu. Bapak buka Wahyu. Wahyu itu iblis. Dimasukkan ke neraka. Yudas bukan iblis, tetapi kemasukan iblis. Itu yang saya bilang. Kalau memang Bapak mau memaksakan itu, Bapak bilang bicara konteks. Satu lagi Pak, jangan pernah mengatakan ini dan itu. Argumen saja lawan dengan argumen. Saya paling benci itu. Ya. Nah, Bapak sudah berbelit-belit menjelaskan Yohanes. Saya buka dulu. Yohanes Yohanes 17. Maka dari itu, saya katakan cukup sampai sekian mengenai Yohanes 17. Kalau Bapak punya alasan lain, kita masuk ke babak selanjutnya. Dan saya harap Pak Muriwali, babak selanjutnya ini kami berbalas saja. Biar enak, karena tinggal 29 menit lagi. Saya cukupkan sekian, karena Yohanes 17, Bapak tidak ya dan amin. Tetapi ya kadang-kadang 11, kadang-kadang 12, kadang-kadang 11. Tidak bisa diterima Pak, ya dan amin. Oke, silakan Pak Muriwali. Kalau ada hal baru kita lompat aja. Itulah penonton yang menilai. Ya. Jadi Pak Albert bagaimana melihat, saya minta tanggapannya sedikit dulu ya sebelum kita lanjut di bagian yang kedua dan hanya sekitar ya 28 menit lagi saya bisa memberikan kesempatan untuk langsung berbalasan kalau mau, cuman kalau melebar kemana-mana saya harus stop, saya tegas untuk men-stopnya. Tapi kalau tertib saya akan lanjut, biarkan untuk saudara bisa interaksi secara langsung. Pak Albert setuju ya? Pernyataan saya kan belum dijawab tadi sama Pak Rudi. Kalau memang doa Yesus itu masuk Yudas di dalamnya, bahwa dia dipelihara, dijaga, keselamatannya dijamin, loh faktanya Yudas masuk neraka. Menurut saya, berarti ada rencana Allah yang gagal. Nah itu tidak dijawab. Lalu kata Yunani yang saya maksudkan, itu bukan berarti bahwa Yudas ada di 18 teks tersebut. Tidak. Saya hanya menggunakan kata Yunani yang sama untuk menjelaskan maksud Yohanes 17 ayat 12. Nah itu salah satu sistem penafsiran Pak. Jadi kalau kita mau mengartikan sebuah teks, kita cari mana kata yang sama persis dengan itu, lalu kita bandingkan keduanya. Kalau yang di sini ngomong neraka, lalu tiba-tiba anak kebinasaan di dalam Yohanes 17 ayat 12 itu menunjuk pada surga, lah itu tidak bisa, itu salah, itu penafsiran yang salah. Jadi Pak Rudi tidak menjawab itu, malah langsung men-stop ini. Kalau begitu Pak Rudi sudah kalah ya, sudah menyerah, angkat bendera. Terserah deh Pak, penonton yang bisa menentukan. Ya, makanya Pak Rudi jawab. Ya dan sudah saya jawab. Bapak belum dijawab. Bapak tidak punya konsep ya dan amin. Konsep Bapak jelaskan dulu Yohanes 17 itu. Ya dan amin. Jelaskan tadi. 1 ya dan amin. 1 sampai 25 untuk 12 murid, apa untuk 1 2 sampai 11? Tidak. Saya sudah bilang tadi 1 sampai 11 hanya untuk 11 murid. Lalu 13 dan seterusnya 12 mulai dari 13 dan seterusnya 11 murid. Tapi khusus 12 anak kebinasaan yaitu untuk Yudas. Kalau tidak menafsirkan seperti itu, berarti ada rencana Allah yang gagal di sana. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Ya gagal lah. Kan Allah pelihara katanya, Allah jaga mereka. Memang dijaga Yudas tidak dijaga, dia masuk neraka dia. Siapa bilang masuk neraka? Tidak tadi ada ayat bilang tadi. Secara implisit mengatakan Yudas masuk neraka, tidak ada. Sudah itu hanya dijelaskan tadi. Asumsi Bapak Tidak. mainkan. Tidak. Artinya Apoleia tadi itu ada banyak. Ada mati, binasa, ada apa macam-macam. Tidak ada mati, tidak ada mati. Tidak ada mati kata Apoleia, cuman binasa. Kalau di dalam Matius tadi ada kata pemborosan ya, pemborosan. Tidak ada kata mati. Coba muncul. Lihat ayat 18 kali kemunculan kata itu, tidak pernah kata mati. Coba cari, buktikan saya mana ayat. Enggak, Anda buktikan di mana kata mati di sana muncul. Coba buka. Cari. Yohanes 17 ayat 12. Pak Muriwali biar aja nih debat terbuka aja langsung ya, mumpung waktu tinggal sedikit lagi. Ya, biar langsung aja. Kalau
Gini, kalau melebar saya akan kembalikan ke topiknya. Kalau melebar Ya, kemana-mana, ya. lanjut aja. Ya, bentar. Nah, oke, saya bukakan ya. Saya share screen dulu. Gimana sih? Pak Muriwali, share screen, tolong. Share screen. Ya. Pak Muriwali, share screen. Ya. Oke, ya. Ya, sudah. Nah, ini apolia, feminim kebinasaan. Oke, dalam TB kebinasaan, binasa, pemborosan, binasalah ditentukan untuk binasa, membinasakan dan sebagainya. Artinya terjemahannya itu tidak satu. Artinya terjemahannya itu banyak dan tidak neraka. Bagaimana ini Pak? Bukan neraka dibilang. Jadi untung Bapak bilang klaim Bapak itu ke neraka. Syukur Bapak bilang itu, kan saya yang bilang, bukan Alkitab. Bapak bilang dipelihara segala macam. Yesus memelihara kok. Bahkan sebelum Yesus mati, sesudah Yudas mati, Yesus mengatakan, Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat tidak tahu yang mereka perbuat, itulah kuncinya. Tidak ada yang lain. Silakan debat saya. Tidak ada syarat-syarat lain. Halo? Ya, sudah. Ya, Pak Albert. Langsung debat saya Pak Albert. Oh ya, jadi langsung, Pak. Yohanes 17, saya sudah katakan mulai dari ayat 2 sampai 11 itu 11 murid. Kenapa? Karena ayat 12 itu kan ada muncul kata kecuali. Kecuali anak kebinasaan. Jadi kata kecuali ini merupakan pembeda, Pak. Pembeda antara si Yudas yang dimaksudkan Yesus dalam ayat yang 12 dengan ayat yang mulai ayat 2 sampai 11. Itu berbeda. 11 murid lain itu dipelihara. Bapak mau mengatakan, Tunggu dulu. 11 murid lain itu. Ya tunggu dulu, saya selesai bicara dulu. Tunggu dulu. Jadi 11 murid tersebut dipelihara, dijaga, mereka adalah orang percaya, mereka diberi kekal, kecuali, kan ada kata kecuali di dalam teks dalam ayat 12, kecuali si anak kebinasaan itu, bahwa dia binasa, dia anak kehancuran, dia anak neraka. Berarti si anak binasa ini tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak diberi hidup yang kekal, bukan milik Yesus, bukan milik Bapa, tapi sebaliknya dia binasa. Mau diartikan apa kata binasa itu? Sekarang buka ayat 8. Yohanes 17 ayat 8 itu. Coba buka. Ini 17 saya buka. 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Apakah ini tetap 11 orang? Tetap. Yang mana? Ayat 8 ya? Dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Cuma terus? Kenapa? Kenapa itu masalah itu? Itu untuk 11 orang apa untuk 12 orang? 11 orang. Alasan dari mana bisa menentukan 11-nya? Ya karena yang dibicarakan sini 11 orang memang. Ayat 9, silakan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Baca Yohanes 6, jangan lepaskan. Silakan, apa untuk 12 atau untuk 11 ini? 11. Tetap Kenapa 11? Loh, Yudas bukan milik Yesus, bukan milik Bapa, dan karena itu dia binasa. Kita buka Yohanes 6. Gimana ayat berapa? sih? Coba Yohanes 6 ayat berapa? 65. Tunggu. Yohanes 6. 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya itu untuk 12 orang bukan 11 orang. Karena Yudas itu diberikan Bapa kepada Yesus. Ya, meskipun dia dibilang Yesus adalah iblis. Jadi jangan dibilang, oh ini kadang-kadang 11, kadang-kadang 12, kadang-kadang 11, kadang-kadang 12. Tidak bisa begitu, Pak. Mana ada Yesus pelin-pelan? Ya dan amin. Selebihnya dari iblis.
Yang bilang Yesus pelin-pelan itu Ya, Pak siapa Albert bilang. tuh? Siapa yang bilang Yesus pelin-pelan? Tidak ada Bapak justru lah. Anda yang pelin-pelan. Bapak Justru Anda yang bilang pelin-pelan. 2 sampai Karena 11. kalau itu termasuk, tunggu dulu, saya lagi dulu. Kita Kalau itu berdebat. termasuk Yudas, kalau termasuk Yudas, berarti rencana Allah gagal. Yesus ini adalah Allah. Dia berdoa Tidak kepada ada Bapa. rencana yang gagal. Tidak Yang mana bisa. yang gagal? Dia berdoa kepada Bapa untuk menjaga, memelihara keselamatan murid-murid. Memang Loh, dijaga, memang faktanya, dipelihara. faktanya apa? Yudas masuk neraka, berarti itu Siapa gagal bilang rencana Yudas Allah. masuk neraka? Lalu Sebelum kalau Yesus Bapak tadi dimati, mengatakan di Bapak dalam hubungi Yohanes mereka. 6, Yohanes 6 ayat 65 yang Bapak katakan tadi, tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau Bapak tidak mengaruniakan kepadanya. Dari mana Bapak tahu bahwa Yesus itu bahwa Yudas itu dikaruniakan kepada Yesus? Dari mana Bapak tahu itu? Tidak Yohanes ada 6 kata-kata ayat begitu. 70. Yohanes Ya, 6 bukan, ayat mana ada 70. Yudas itu? Tidak ada. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Gimana sih? Oke, Yesus mengenai sendiri pemilihan. yang memilih 12 ini. Oke. Maka Yesus mengatakan ayat di belumnya bahwa siapa yang datang ke artinya memilihkan datang. Maka berlakulah pasal 37, 44 dan 65. Gimana sih? Pak, kalau orang bisa datang kepada Bapa, kepada Yesus, datang kepada Yesus itu artinya dia percaya kepada Yesus. Kalau dia dikaruniai oleh Bapa kepada Yesus, maka dia pasti dijamin keselamatannya. Tidak mungkin Memang dia disebut dijamin. sebagai anak binasa. Tidak Memang mungkin dia disebut dijamin. sebagai anak Buka binasa. Wahyu 21. Tidak. Wahyu 21. Dijamin itu. Tunggu. Wahyu 21. Saya jawab dulu. Tunggu Pak. Saya jawab dulu mengenai pemilihan itu tadi. Bapak mengatakan Yudas itu dipilih. Tunggu ya. Ayatnya di mana itu Pak ayatnya? Yohanes 6 Tunggu. ayat 70. Oke. Mengenai pemilihan Yudas. Begini Pak. Jadi Yudas itu dipilih itu bukan untuk diselamatkan atau masuk surga. Tunggu dulu. Kata dipilih atau pemilihan itu memang bermacam-macam makna. Tergantung lagi konteksnya bagaimana. Contoh, saya kasih contoh Pak. Misalnya ketika Tuhan memilih Saul. Saul ini bukan cuma dipilih tapi dia diurapi oleh Nabi Samuel waktu itu. Dalam satu Samuel. Tetapi apakah pemilihan Saul tersebut menunjukkan bahwa dia itu selamat? Tidak. Dia hanya dipilih diurapi sebagai raja Israel pada waktu itu. Dari mana Bapak Bukan tahu untuk Saul selamat. tidak selamat? Oke, tunggu. Dari mana saya mana? tahu? Karena si Saul itu bunuh diri. Hah? Tunggu. Bapak tahu Simpson. Tunggu. Simpson juga bunuh diri. Ya tunggu dulu. Gampang itu menjawab itu. Gampang. Ya, jawab. Semua yang bunuh diri kita kumpulkan dulu sekarang. Simpson bunuh diri. Silakan. Oke. Tunggu. Jadi, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 31 ayat 3 sampai 6, di sana itu Saul bunuh diri toh. Tetapi di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14, di sana dikatakan Tuhanlah yang membunuh dia. Apa coba? selesai. Diartikan apa itu? Ya sudah, Artinya selesai. apa itu? Maksudnya apa itu? Nah, kalau Ya. Tuhan membunuh dia, berarti apakah dia mau masuk surga? Apakah Tuhan tega-tega membunuh anaknya sendiri yang dia pilih, yang dia urapi untuk masuk neraka? Berarti Bapak Coba jawab mau itu. mengatakan, Jawab itu. Bapak mau mengatakan bahwa sudah dipilih Tuhan untuk masuk neraka. Lucu kali. Loh, Semua yang ayatnya dipilih ada. Tuhan- Bukan. Ayatnya di Bapak dalam tadi 1 Tawarik. bilang, Tunggu. Bapak Di Bapak dalam tadi 1 bilang Tawarik. Yudas dipilih, memang dipilih Bapak bilang. Tetapi Ya. kan untuk ke neraka. Masa Tuhan memilih orang untuk ke neraka? Baru saya tahu itu Pak dari Bapak. Woi, Ada kapan Tuhan, bilang si Saul itu masuk neraka? Nggak ada. bukan Saul, Saya Yudas tadi bilang. Iya ya. Yudas. Bukan. Dan Bapak- Saya beli contoh Saul. Saya beri contoh Saul Ya. ini. Saul pun Bapak Kan kita bilang mengenai tidak Saul neraka. dulu. Oke, Saul pun Bapak Saya tidak bilang- neraka. Saya bilang konteks pemilihan itu bermacam-macam maknanya. Contoh, si Saul itu dipilih bukan untuk masuk surga, tapi dia hanya dipilih diurapi menjadi raja atas Israel. Dan pemilihan itu tidak ada kaitannya dengan dia masuk surga. Tidak ada. Kemudian Sekarang- contoh lain. Sekarang Tunggu Saul dulu. kemana? Sekarang Kemudian. Saul kemana? Lalu kemudian dikatakan 1 Tawarik 10 ayat 13, Nah, Saul itu katanya dibunuh oleh Allah. Ya. Kalau dia itu anak Allah, ya orang yang percaya, ya masa Tuhan tega bunuh anaknya sendiri? Itu tidak masuk akal itu. Berarti Saul itu bukan anak Allah dia, dan dia pasti ke neraka.
Bapak sudah memastikan ke neraka ya? Oh iya, saya pastikan dia. Sementara di Alkitab dikatakan raja-raja itu Tuhan pilih sendiri. Itu berarti Bapak menyamakan juga dengan Daud karena dosa Daud juga banyak. Enggak masalah. Pemilihan itu bukan dalam hal keselamatan, tapi dia dipilih sebagai raja. Kita kembali ke Yudas dulu. Enggak dulu, jawab dulu itu soal itu bagaimana? Tidak urusan saya. Urusan saya Yudas. Saya beri contoh pemilihan terhadap Saul. Dia dipilih itu bukan untuk diselamatkan. Saya tidak mau masuk ke sana. Dia dipilih bukan untuk diselamatkan. Saul tidak Jadi bahwa pemilihan tersebut Saul tidak ada dijanjikan duduk di sorga. Tetapi argumen saya Yudas ke sorga karena dijanjikan dia duduk di tahta kerajaan sorga. Ini Matius 20 ada ya. Matius 26. Baik, stop sebentar. Matius 26. Sebentar dulu. Jadi kembali fokus kepada Yudas saja. Silakan. Jadi ini argumentasi Pak Rudi tadi, Yesus sendiri yang bicara, dia akan didudukkan begitu ya. Di dalam tahta begitu. Itu mungkin yang perlu ditanggapi sekarang. Lanjut. Matius 26 ayat 29. Baca di Bapak. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak makan minum lagi pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kalau ini tidak bisa multitafsir, kerajaan Bapak itu di sorga, selesai. Tetapi kalau binasa multitafsir, bedakan. Nah, sekarang coba batalkan dulu ini. Ayat ini batalkan. Saya mau lihat sebat apa. Yang mana? Yang ayat mana, Pak? Matius ada di layar Bapak ada. Matius 26 ayat 29. Saya pakai HP soalnya jadi tidak terlalu kelihatan. Jadi maksud Bapak itu Yudas ikut perjamuan itu ya? Iya. Ikut perjamuan ya? Iya. Jadi perjamuan kudus pada waktu itu belum ada. Kalau kita melihat dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 29, itu adalah perjamuan Paskah yang dibicarakan di sana, bukan perjamuan kudus. Dan itu ada lebih dahulu, baru kemudian perjamuan kudus. Nah, pernyataan Yesus di Yohanes 13 ayat 21, itu sama persis dengan di Matius 26 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi bahwa peristiwa dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 29, itu sama dengan Matius 26 ayat 21 sampai 25. Dan di akhir perjamuan Paskah itu di Yohanes 13 ayat 30, Yudas itu pergi meninggalkan Yesus dan ke 11 murid yang lain. Yohanes 13 itu Yudas meninggalkan. Yudas tidak makan. Menurut Bapak, Yohanes 13 ayat 27 sampai 31, Yudas tidak sempat ikut perjamuan Tuhan. Yohanes 13, 21, 29 itu Yudas masuk. Itu bukan perjamuan kudus tapi perjamuan Paskahnya orang Yahudi di situ. Coba buka ayat 16. Coba buka ayat 16. 18, sorry 18. Yohanes 13 ayat 18. Saya bukakan. Ini ada di layar, kalau nggak terbaca saya bacakan ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku. Nah, kalau perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, orang memakan roti Tuhan. Artinya si Yudas sudah memakan roti. Kalau dia tidak memakan roti, maka nats ini tidak genap sampai detik ini. Bahkan sampai hari nanti tidak akan digenapi. Paham nggak Bapak? Apa itu rotiku? Roti Yesus. Apa roti Yesus? Masuk ke Yohanes 6. Yohanes 6 jelas dikatakan di sana ayat 41. Sebentar 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Manna ini itulah perjamuan Paskah. Tetapi roti Yesus adalah roti hidup. Itulah perjamuan Tuhan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya tidak akan mati. Yudas sudah makan. Tetapi itu tidak saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan Matius 26 ayat 29. Tolong batalkan. Matius 26. Matius 26 ayat 29. Tolong dibatalkan. Silakan. Makan roti dalam Yohanes 13 ayat 18 itu tidak menunjuk perjamuan kudus. Ya, kalau dalam budaya timur itu makan roti itu menunjuk pada persekutuan yang erat atau persahabatan.
Ya, saya kutip dari buku William Barclay ya, halaman 142. Di timur, makan roti dengan seseorang merupakan tanda persahabatan dan suatu tindakan kesetiaan. Jadi situ belum ada perjamuan kudus, Pak. Belum ada. Kenapa belum ada? Bapak baca ayat itu. Tunggu. Roti. Kalimat yang kata kuncinya makan rotiku. Kalau perjamuan Paskah itu makan mana, yang dimana orang makannya mati. Tetapi makan rotiku itu siapa? Yesus. Roti Yesus itu apa? Apa Paskah? Tidak, roti Yesus tidak bisa untuk Paskah, tetapi untuk perjamuan Tuhan. Baca Yohanes 6 ayat 48 tadi, akulah roti hidup. Dan hebatnya Yohanes itu untuk memperangkap orang yang mau menyalibkan, masukkan Yesus ke neraka. Baca ayat 26. Jawab Yesus, dialah yang kepadanya akan kuberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Artinya, roti itu pun sudah dicampur dengan anggur. Artinya, Yudas sudah memakan roti itu, baru digenapi nats ini. Kalau Yudas tidak memakan roti itu, sampai detik ini nats itu tidak digenapi. Batalkan, silakan Pak Albert. Jadi Bapak baca di Matius 26 ayat 26 sampai 29, Pak. Kalau di dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 29 itu adalah perjamuan Paskah, dan di akhir perjamuan itu Yudas dikatakan pergi meninggalkan ke-11 murid. Maka lalu kemudian masuk dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Nah, itu Yudasnya sudah tidak ada di situ karena dia sudah meninggalkan ke-11 murid ya. Dia akan merencanakan pengkhianatan di sana, akan menyerahkan Yesus bersama para ahli-ahli Taurat di sana. Jadi Matius 26 ayat 26 sampai 29, Yudas tidak ada di sana, dan di sana terjadi perjamuan kudus. Tidak ada, dia sudah meninggalkan para murid. Di akhir Yohanes pasal 13. Loh, Yohanes, ingat Yohanes 13 ayat 18, dia harus makan rotiku, kata Yesus. Roti Yesus itu adalah roti perjamuan Tuhan, bukan perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah rotinya, kata Yesus, Yohanes 6 ayat 49, itu mana yang dari sorga, tetapi nenek moyangmu makannya mati. Rotiku adalah roti hidup. Ayat 48. Jangan salah, Pak. Ya, lanjut. Matius 26 ya, Matius 26. Matius, tunggu ya, saya buka ayat dulu. Matius 26. Coba lihat Bapak lihat Matius 26 ayat 26. Sudah, ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu mengucap, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah, ini perjamuan kudus di sini, dan Yudas tidak ada di situ. Tidak ada di situ Yudas. Tidak tahu di situ. Ya, karena dia sudah meninggalkan. Di ayat 17 dia sudah meninggalkan para ke-11 murid tadi. Di Yohanes pasal 13 ayat 30, Yudas itu pergi meninggalkan Yesus dan ke-11 murid untuk merencanakan pengkhianatan terhadap Yesus. Pakai Yohanes 28 itu, Pak, 27 sampai 31. Matius 26. Iya, Matius tapi 26. Bapak kan merujuk kepada Yohanes tadi kan? Di Matius 26 pun sinkronkan. Betul. Di Matius 26 ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia masih ada di situ. Dan ketika mereka 26 langsung 25 ke 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu termasuk Yudas dalamnya. Tidak ada lah. Mana ada kata Yudas di sana? Dia cuma dibilang murid-muridnya Yesus. Tidak ada Yudas itu. Jadi karena tidak ada kata Yudas, lantas Yudas tidak ada. Berarti karena saya menghubungkan dengan Yohanes. Saya menghubungkan dengan Yohanes pasal 13 ayat 30. Yudasnya sudah meninggalkan. Yudas tidak ikut di sana. Yudas sudah tinggalkan. Kan dia cuma dibilang murid-murid di sana. Tidak ada kata Yudas di sana. Yohanes 13 ayat 18. Coba terjemahkan kepada saya lah. Cobalah. Biar Bapak aja menerjemahkan. Ini nih. Coba. Yohanes 13 ayat 18. Terjemahkan kepada saya. Yuk, langsung yuk, cepat. Waktu kita tinggal sedikit. 5 menit saya lagi. mau cari ayatnya dulu nih. Di layar sudah. Saya tidak bisa baca, soalnya pakai HP saya, Pak. Saya bacakan. Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata,
aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kenapa? Apa yang masalahnya di sini? Coba Tidak ada masalah di tafsir, ayat ini. ya, coba tafsirkan orang yang makan rotiku itu maksudnya apa? Silakan. Ini menunjuk kepada pengkhianatan Yudas. Tunggu Pak, saya cari ayatnya dulu ya. Makan rotiku itu yang Tunggu. jangan buka Iya, saya cari ayatnya dulu. Mazmur Tunggu. 10 berapa? Mazmur 41 ayat 10. Enggak usah sama itu. Ya tunggu dulu, aku cari dulu. Tunggu dulu, Bro. Soalnya ini tunggu. Di Markus Mazmur 41 ayat 10. Tunggu. Tunggu. Agak susah ini. Jadi ada kata-kata di dalam Yohanes 13 ayat 18. Itu kalau kita bandingkan dengan Mazmur 41 ayat 10, Yesus di sana itu ternyata mengutip Mazmur 41 ayat 10. Dikatakan bahkan sahabat karibku yang kupercayai, apa itu mengangkat tumitnya itu ya? Mengangkat tumitnya. Nah, mengapa? Ya tunggu. Mengapa Mazmur 41? Jadi Mazmur 41 ini latar belakangnya itu adalah pengalaman daripada Raja Daud, yaitu ketika dia dihianati oleh anaknya sendiri, Absalom. Tunggu dulu. Ya aku mau jelaskan dulu. Tunggu dulu. Ini kan latar belakangnya dulu dijelaskan. Nah, jadi itu adalah pengkhianatan. Bicara makan roti. Iya. Saya mau jelaskan dulu. Saya menjelaskan latar belakangnya. Jadi itu adalah pengkhianatan daripada si Ahitofel itu yang merupakan sahabat karib daripada si Daud. Jadi mereka bersama-sama memberontak terhadap Daud, dan Mazmur 41 ayat 10 itu bicara tentang hal itu. Jadi Yesus kemudian mengutip pengalaman Daud itu dan diterapkan untuk Yudas. Tetapi dia menghapus di ayat 10 bagian A. Tidak dikutip oleh Yesus, itu dibuang oleh Yesus. Dia hanya menggunakan bagian B-nya tadi. Mengapa? Karena Kristus itu mengenal Yudas dari semula. Kristus mengenal, memang tidak pernah mempercayai dia. Dia tahu Yudas itu orang yang brengsek, yang mengkhianati dia. Karena itu Yesus tidak mau mengutip. Dia, Pak. Mau hantu belau, mau hanya sebagian. Setan. Saya mau tanya, makan rotiku. Kita untuk membuktikan Yudas ikut perjamuan apa tidak. Makan rotiku itu terjemahkan dulu. Bukan perjamuan. Makan roti itu kan kebiasaan orang timur itu. Mereka maksudnya makan roti memang. Itu rotiku. Ku itu siapa? Coba saya tanya, ku itu siapa? Ku itu Yesus. Ya udah, roti Yesus itu apa? Apa itu? Roti Yesus itu apa? Apakah manna, roti tak beragi itu, ataukah roti hidup? Sudah dijelaskan tadi Pak Rudi. Jadi maksudnya makan roti itu artinya Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-murid, bukan perjamuan kudus, tapi perjamuan makan ya dalam bentuk persahabatan begitu Pak Albert sudah itu tadi. Makanya saya bilang, kalau itu hanya persahabatan, itu bukan makan rotiku, tetapi makan roti mana, yang dimana orang memakannya akan mati. Dari mana aturan begitu Pak? Tidak ada aturan seperti itu. Roti Yesus itu. Ya orang itu kebiasaan orang timur memang makan-makan. Itu untuk persahabatan. Orang timur menganggap itu. Roti Yesus itu apa? Coba Bapak jelaskan. Roti Yesus itu apa? Kan saya minta. Bapak jelaskanlah. Apa roti Yesus itu? Loh, nggak tahu Bapak. Yohanes 6 ayat 48. Roti hidup. Yesus itu adalah roti hidup. Apabila kamu memakannya, harus dengan darahku. Kan begitu. Dan kamu akan hidup. Akhir zaman akan kubangkitkan. Artinya itulah perjamuan Tuhan Pak. Roti perjamuan Tuhan. Sementara roti yang satu lagi itu roti Paskah, yang bukan roti Yesus. Roti hidup yang memberi hidup kekal itu tidak pernah dimakan sama si Yudas. Mana pernah Yudas makan? Tidak pernah dia makan tuh. Kalau tidak dimakan berarti tidak. Makanlah, dia bilang ini rotiku. Inilah dagingku, makanlah itu. Itu menunjuk kepada percaya kepada Kristus yang Bapak anggap itu roti hidup itu. Roti hidup itu menunjuk pada Yesus yang memberikan hidup kekal. Ketika orang makan itu roti, ketika orang makan dagingnya, minum darahnya, itu berarti dia percaya kepada Yesus. Tidak ada hubungannya dengan perjamuan kudus itu. Tidak ada perjamuan kudus sana itu. Perjamuan kudus itu. Roti Yesus tidak ada. Itu memang harus digenapi di dalam Mazmur itu ayat di Mazmur supaya digenapi.
Iya, Nah, ada digenapi. Bapak bilang roti hidup Ya, itu bukan saya- roti Sudah perjamuan. tidak makan itu Bukan berarti perjamuan belum itu. digenapi sampai Nah, sekarang. nggak ada itu. Tidak. Belum digenapi sampai sekarang. Oke, Saudara, sudah. bentar, kita harus stop sekarang karena waktunya sudah selesai. Jadi biarkan ini terus saudara-saudara mungkin nanti mau cari waktu mau interaksi lagi ya. Tapi kan kita sudah lihat semua bagaimana berinteraksi, bagaimana berbalas sangkahan ya satu dengan yang lainnya. Dan sebelum kita tutup, saya memberikan sekarang untuk closing statement bagi masing-masing. Dimulai daripada Pak Rudi dulu, 4 menit ya. Pergunakan waktu ini dan nanti setelah itu saya kasih waktu untuk Pak Albert 4 menit dan setelah itu kita tutup untuk debat saat ini. Ya, silakan Pak Rudi. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Muriwali yang sudah bersedia menyediakan ruang, menyediakan diri, waktu, dan tenaga sebagai moderator. Saya apresiasi dan hari ini juga kita melihat sebuah diskusi yang lebih menarik daripada diskusi-diskusi sebelumnya karena di sini ada jual beli serangan pukulannya kayak tinju itu ya. Jadi saya sangat suka ini. Pertama memang dibatasi waktu. Di menit terakhir kan 1 jam 30 menit, 28 menit terakhir tadi Pak Muriwali oke, berdebat, silakan. Nah, ini saya suka dan inilah yang mau saya inginkan nanti supaya satu hari nanti kita punya media Semua internet semua. yang kita media yang halo masih apa? Kita punya media debat, diskusi debat yang seperti ini, debat yang bermartabat dan bermarwah sehingga kita bisa lebih maju. Dan harapan saya ke depan nanti entah Pak Muriwali bisa buat channel baru mengenai debat ini dan Pak Muriwali kan sudah mulai paham ini bagaimanapanya. Dan ya siapa tahu suatu saat lebih hebat lagi. Oke, mungkin itu yang saya bisa katakan kepada kawan-kawan semua. Kalianlah yang melihat, kalian yang menilai, kalian yang memutuskan. Kami berdua hanya menyajikan apa yang kami pikirkan berdua dan apa yang tertuang di dalam Alkitab Suci. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muriwali. Salam. Pak Rudi masih ada waktu nggak dimanfaatkan? Nah, nggak usah Pak, santai aja. Sudah. Sudah ya. Ya, Pak Albert silakan 4 menit. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya sudah memberikan argumentasi berdasarkan Yohanes 17 ayat 12. Di sana istilah anak kebinasaan itu menurut saya bahwa Yudas di sana masuk neraka. Secara implisit dia itu ditentukan masuk ke sana. Anak kehancuran, anak kebinasaan dia menuju ke sana. Jadi karena Yudas, kenapa dia sampai masuk ke sana? Karena dia itu bukan orang percaya. Misalnya kita melihat dalam Yohanes 6 ayat 64 sampai 71. Nah, ini adalah satu-satunya alasan bahwa Yudas itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Jadi bukan karena Yudas misalnya mempunyai perilaku yang buruk, mencuri, bersekongkol, jahat, dan seterusnya. Tidak. Itu hanyalah efek daripada ketidakpercayaan Yudas. Lalu ketidakpercayaannya itu dibuktikan dan dikuatkan dengan data-data teks yang lain. Misalnya yang pertama, ia tidak pernah dibersihkan oleh Yesus. Yohanes 13 ayat 11. Lalu ia bukanlah orang pilihan, Yohanes 13 ayat 18. Ia bukan milik Yesus dan Bapa, Yohanes 17 9 10. Ia tidak pernah dipelihara dijaga oleh Bapa, Yohanes 17 ayat 12. Ia tidak pernah dikuduskan, Yohanes 17 ayat 17. Ia tidak pernah diberikan kepada Kristus, Yohanes 18 ayat 8 sampai 9. Dan Yudas itu disebut sebagai manusia celaka. Lebih baik bagi dia untuk tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Nah, bagian ini sangat penting ya, sangat keras perkataan Yesus di sini. Kalau memang Yudas itu tidak dilahirkan, lebih baik tidak dilahirkan, maka kalau dia toh akhirnya tetap lahir, berarti ada sesuatu yang salah di hidupnya. Dan kesalahan itu bukan hanya sekedar berurusan hal yang remeh-temeh, bukan hanya sekedar dia mencuri uang, berkolusi dan sebagainya, tetapi ada kesalahan fatal di sana bahwa dia menolak Kristus, tidak percaya pada Yesus, dan itulah yang mendatangkan celaka buat dia. Yudas binasa, dihukum secara permanen, kekal selama-lamanya di neraka. Nah, dengan demikian maka klaim Pak Rudi Yohanes yang mengatakan Yudas itu adalah anugerah terindah dari Bapa berikan kepada Yesus, itu adalah klaim yang hanya cocok diberikan pada orang yang tidak pernah belajar Alkitab secara bertanggung jawab, yang hanya asal comot teks dengan sembrono. Dan klaim itu menurut saya hanya cocok diterapkan untuk Pak Rudi sendiri.
Nah, tetapi ada hal yang perlu dicamkan di sini. Yudas itu bukanlah suatu contoh dari seorang percaya yang kemudian kehilangan keselamatannya. Tidak seperti itu. Jadi mulanya seperti Pak Rudi mengatakan dia dipilih oleh Tuhan dan karena itu dia selamat. Tidak ada. Pemilihan Yudas itu bukan berkaitan dengan keselamatan dia. Tidak. Yudas dipilih hanya untuk menggenapi nubuatan di Mazmur tadi. Menggenapi bahwa dia nantinya akan mengkhianati Yesus. Makanya dia dipilih. Lalu akan menggenapi nubuatan selanjutnya tentang penebusan Kristus. Ya, jadi kalau versinya Pak Rudi mengatakan Yudas dipasuki kaki, Yudas ikut perjamuan, dan karena itu dia selamat, ya itu salah total ya. Keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan baik, tapi hanya oleh iman kepada Kristus. Lalu itu cocok dengan teks-teks seperti Efesus 2 ayat 8, 9, Galatia 2, 16 dan seterusnya. Ya, jadi keselamatan itu hanya oleh iman. Lalu jika demikian, lalu lantas bagaimana? Yudas itu bukan kehilangan keselamatan, tetapi dia adalah suatu contoh dari seorang yang tidak percaya, yang berpura-pura mempunyai keselamatan, tetapi akhirnya tersingkapkan suatu dusta, seorang penipu, pengkhianat. Tetapi sebaliknya, Yesus menjaga semua orang yang Bapa berikan padanya, yang saya bilang tadi ya, Yohanes 10 ayat 26 sampai 30, yang dijaga itu 11 murid, tidak termasuk si Yudas. Nah, inilah yang membedakan iman Kristen dengan agama manapun di dunia ini. Dalam Kristen, keselamatan hanya oleh iman. Dan keselamatan itu terjamin dan tidak bisa hilang. Nah, sekarang saya tanya Pak Rudi, agama mana yang ajarkan demikian? Tidak ada satupun. Dan karena itu, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Kristus, cepatlah beriman, supaya saudara diselamatkan. Oke, terima kasih Pak Murwali. Ya, bagaimana kita akhiri debat kita kali ini, biarlah penonton menilai ya. Siapa menang, siapa kalah, atau siapa benar, siapa salah, begitu. Jadi terima kasih untuk Pak Rudi dan juga Pak Albert Rumampuk yang sudah berinteraksi dengan baik pada malam hari ini. Dan segera siaran live ini saya akan akhiri. Oke, sampai jumpa. Oke, makasih Pak.